Sudah Bu, coba dicek. Oh, Ya, coba ya. Oke, udah bisa. guling-guling, kata lagi. Oh, Ya, udah bisa. Mengapa Harun? Alhamdulillah. Udah bisa share screen. Tadi kaget juga, loh kok nggak bisa oh ternyata. Ini mulai Pak Harun? Atau saya langsung? bentar Bu, bentar. Ini belum 15 menit. Oke, siap. Kita mulai aja Bu. Siap Bu. Halo. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Tantri Wahyuni sebagai pemateri. Selamat datang di kegiatan Unkos Ngabuburit Fakultas Teknik. Hari ini akan ada pemaparan tentang proyek sederhana interdisipliner berbasis microcontroller yang dibawakan oleh Ibu Tantri Wahyuni, Siap. STM. Beliau adalah dosen informatika di Fakultas Teknik. Jadi nanti mohon peserta kalau ingin bertanya bisa raise hand atau bisa ke mic-nya langsung untuk diskusi di mana nanti pas session tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Tantri untuk memaparkan waktu dan layar kami siapkan. Mangga, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang contoh-contoh proyek sederhana dari interdisipliner teknologi. Jadi kita ambil itu kalau bikin alat itu bikin Halo, ada Bu Tantri? Arafli Hidayatullah, suara Bapak masuk? Masuk, Pak. Masuk. Ah, ini tuh Masuk, mahasiswa Pak. kita semua. Ada ya mahasiswa ya? Ari, ada, Debi, ada, Dimar, masuk ya. Bu Tantri masuk nggak? Bu Tantri nggak ada suaranya, Pak. Hah, kok bisa? Oke. Ini sudah saya itu loh aktifkan Ada, Bu, sekarang. suaranya. Nah, sekarang ada. Tadi tuh Oh, PowerPoint-nya ada. juga, PowerPoint-nya hilang, Bu. Belum sempat ini. Oh, kok bisa gitu ya? Ini Padahal bisa ya. itu loh, saya pakai WiFi di rumah.
IndiHome, IndiHome lancar, tapi mungkin biasa lah ya. IndiHome biasanya lancar. Ya, jadi kalau misalnya persawahan itu kan harus selalu diairi air ya, apabila awal-awalnya gitu ya. Bu, Nah, di izin, sini, belum ada PowerPoint-nya, Bu. loh, kok belum ada? Lah, sekarang mah matiin dulu ibunya. Terus Ya di-share udah, ya ulang. udah. Ya, ulangi dari Heeh, awal. Ya, ya. Close dulu orangnya. PowerPoint-nya aja, Bu, yang di-close. PowerPoint Oh iya, di-close. siap. Terus share lagi. Oke, siap. Bisa gitu. Kendala teknis. Ada? Ada, Bu, ada. Ya. Ya, jadi di sini kita buat sistem itu terkoneksi sama modul GSM-nya ya. Jadi kalau misalnya sampahnya sudah penuh, nah penampungannya udah penuh, nah kemudian pakai teknologi IoT ini, jadi bisa gitu ngirim ke SMS ke penggunanya atau pengolah sawahnya. Kemudian nanti dibersihin secara manual. Jadi di sini fungsinya hanya menampung sampah bisa berupa daun, pampers, kadang sampah plastik yang dibuang, kadang sawah itu kadang menjadi tempat pembuangan ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah penuh ada notifikasi ya ke si pengelola sawah tersebut ya. Dan kemudian setelah dibersihin aliran irigasinya jadi lancar lagi. Ini biasanya itu ada kurang lebih sampah plastiknya 52% ya. Bisa itu berupa kaca, biasanya tuh kayak bangkai-bangkai hewan yang mati gitu ya, kayak tikus juga kan banyak ya di sawah. Nah, itu kalau misalnya menumpuk kan tidak memperlancar proses pengairannya gitu ya, bisa menghambat. Nah, kemudian di sini kita tuh ya, ini pakai Arduino ya, pakai Arduino, kemudian kita pasang LED-nya, ada LED di sini. Ini ada LED-nya, lampu LED. Kemudian kita pakai modul GSM-nya juga. Tegangannya dipakai itu 12 volt aja untuk nyalain motor DC-nya. Nah, kemudian kalau 5 volt itu untuk Arduino-nya. Kemudian kita pakai load cell. Load cell itu sensor panel surya ya untuk menggerakkan alatnya. Jadi kita tidak pakai colokan karena kalau colokan ngambil sumber dari PLN karena di tengah sawah kan nggak ada gitu ya. Nah, kemudian di sini modul GSM itu untuk penerima input ya. Jadi ada berupa input masuk berupa SMS. Nah, itu kita pakai modul SMS. Kemudian motor DC-nya itu untuk menggerakkan konveyornya. Ya, untuk gerakan konveyornya. Nah, nanti dia kalau misalnya sampahnya sudah penuh diangkat ya. Itu pakai belt konveyornya. Jadi kalau di sini sistem menerima input ya nantinya berupa SMS. Kemudian nanti kalau Arduino-nya aktif, ya kemudian nanti motor DC-nya juga jadi aktif. Nah, kemudian nanti sensor untuk panel suryanya juga aktif ya. Jadi semuanya saling terintegrasi di sini. Nah, jadi kalau misalnya sensor load cell nanti bekerja, dia menghitung nih berapa sih berat sampah yang tertampung pada bak. Ya, kemudian nanti di sini apabila sudah overload, dia ada juga notifikasinya ke si pengelola sampah. Jadi biasanya kalau sudah ada penimbangan, sudah sangat penuh, nah langsung segera dihitung. Jadi karena apalagi kayak sekarang ini lagi mahal gitu ya beras ya, kesulitan Indonesia itu memproduksi gitu ya, harga beras mahal segala macam, apalagi kalau ditambah dengan sistem pengairan pengelolaan sawah yang tidak benar sudah makin gagal panen di mana-mana gitu ya.
Di sini kita pakai juga motor step down untuk konverternya. Ya, kemudian kalau misalnya Arduino nyala, kita pakai lampu indikator LED-nya ya, seperti itu. Ini kurang lebih desainnya seperti ini. Jadi ini warna merahnya, ini tempat Arduino disimpan di sini, ya sama aki. Kemudian untuk yang biru, ini kita biru itu simpen solar cell-nya sebagai penggerak semua ya. Itu simpan solar cell. Kemudian yang hijaunya adalah tempat sampahnya dalam bentuk kotak. Nah, kalau yang coklat ini motor stepper. Nah, ini ada kauknya untuk mengangkat sampahnya itu ya. Jadi kayak belt conveyor-nya itu ya. Jadi kawat abu-abu tua nih di sini. Nah, kayak kawatnya, belt conveyor-nya. Kemudian ada itu juga yang putih ini rangka sistemnya. Ya, abu muda ini tempat simpan solar cell-nya ya. Kayak gitu. Ini kita bikin desainnya sekitar 10 kali 25 lah ya, kali 50. Nah, kemudian untuk yang kotak ininya, ini warna hijau itu sekitar 60 kali 30 ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kita rakit dulu ya, pasang komponen utamanya, ada load cell-nya, kemudian ada Arduino-nya. Ya, ini pemasangan load cell di sini. Kemudian pasang DC-nya sebagai penggerak belt conveyor-nya ya untuk angkut sampahnya. Nah, kemudian di sini panel tenaga suryanya untuk menggerakkan semuanya, sumber tenaga listriknya. Kemudian di sini kita pakai drivernya juga ya, driver motornya yang jenis L298N. Jadi sebagai indikatornya untuk pengguna ya kita pasang ini juga nih bahwa wah udah penuh nih. Nah, kemudian ada notifikasi, jadi ada yang penimbangnya gitu ya, penimbangnya itu sebagai kita pasang juga panel di situ ya. Kemudian pemasangan ini untuk solar cell ini dihubungkan dengan microcas. Jadi bagian dalam dari salah satu tiang ada di situ. Kemudian modul solar cell-nya itu bisa ya untuk isi ulang daya aki. Ya, jadi kalau misalnya ada daya turun ya sekitar berapa voltase, nah kemudian kita bisa ngecasnya di situ ya. Misalnya seperti ini. Nanti bisa dibuat. Nah, paling di sini interdisiplinernya kalau anak mesin, paling pemasangan motor ya, perakitan ini. Kalau informatika nanti ngoding dari Arduino-nya. Nih, kayak gini nih kotaknya. Sampahnya ke sini. Seleksi secara otomatis. Jadi ada pemasangan pada bagian dalamnya nih, di salah satu tiangnya nih. Ya, kita memanfaatkan ruang kosong. Ya, jadi ini disimpan bisa di sisi sawahnya ya, di bagian galengan gitu ya. Jadi maksudnya tidak mudah jatuh, tidak berbahaya juga sih ya, karena kan rentan kalau itu kan apa air ya, penuh sama air. Nanti kalau misalnya saat sudah selesai proses pengairan, ini alat kita ambil. Soalnya kalau penanaman padi itu kan tidak selama dialiri air ya. Jadi kalau sudah proses apa, udah tahap sampai mana kan harus kering ya. Tinggal menguningkan sampai matang proses pematangan itu. Untuk penguji
Bu, kemana lagi, Bu? Ada Ibi, ada suara Bapak? Kedengaran Pak? Bu Tantrinya menghilang lagi. Iya. Iya, katanya Mani bagus katanya IndiHome. Ya, ini Halo Bu, ada Bu? Halo Bu Tantri. Halo Bu Tantri, ada? Oke, kalau tidak ada, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi di link chat yang Bapak kirim, dan untuk mendapatkan absensi itu atau untuk mendapatkan sertifikat itu mahasiswa harus gabung. untuk Halo Bu, ada Bu? pengujian Halo Bu Tantri. pengujiannya ini kita pengujian sensor load cell ya. Jadi berat daripada sampah itu yang terkumpul itu ada berapa. Kemudian Halo Butan, 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 Butan. Teman-teman suara Bapak ada? Ada Pak. Oh, ada ya, Gary. Oke, Butannya nggak ada, Butannya. Jangan lupa absensi ya. Terus nanti habis ini mata kuliah siapa? Ger, Debi, Kalau saya Bu Devi Bu. Bu Devi Pak. Hah? Bu Depi. Oh, Debi, sama Bu Depi. Iya sama Pak Bu Devi. Jam berapa? Jam Jam berapa? 9.45. 9.30. Oh, 9.45. Tapi Oke, katanya Bu untuk Bu Devi itu daring Pak. oke. Cuma materi aja. Nanti nanti daring ya. Kita kumpul di Maaf ruangan. untuk Hah? ya Hari ini nggak bisa kita masuk Bu. hari ini kita nanti jam jam 10 kumpul di ruangan diskusi ya, yang sebelah Jarkom. Kalau Bu Depinya nggak ada, kita ngobrol di situ. Oke? Jam 10 Pak. Oke Pak. Jam 10. Ari ada, M Karmelita, Aldo, ini mahasiswa atau dari umum? Izin, ada yang bukan dari mahasiswa kami? Halo, apakah ada yang bukan dari mahasiswa kami? Ini rata-rata mahasiswa kami. Halo, Ger, Iya Pak. itu mahasiswa kami, mahasiswa kita semua atau bukan? Kayaknya
dari mahasiswa semua, Pak. Oke. Kasih tahu kalau mahasiswa kita, kalau saya ngomong jawab gitu. Ini hanya numpang absen atau gimana gitu ya. Nanti Retno itu dari mana Retno? Absen lah. Bu antrinya malahan gak ada nih. Tak absen aja lah. Aldo Faris Anugrah. Ada Pak hadir dari Aldo dari mahasiswa mana? Mahasiswa apa? teknik Pak, informatika. Takol gara ayo bapak ngomong tadi sahur. Ya. Iya Pak. siap. Ari M. Arya M. Hardian. Hadir Pak. Mahasiswa kita juga. Iya. Oke. Ayu Hafiz. Gak bisa. Hadir. Oh, nggak bisa. Kenapa Ayu? Tadi gak bisa dinyalain ininya Oke. mic-nya. Siap. Debbie ada tadi ya. Devi Sylvia. Hadir, Pak. Oke. Dimar Partema. Hadir, Pak. Oke. Elsa Nabila. Hadir, Pak. Wah, si Neng Elsa geningan. Cicing-cicing wah. Pardika Ashar. Hadir. Jerry ada tadi. M. Karmilita. Pak. Oke. Nihatun Nida. Hadir, Pak. Oke. Nafa Nandi. Hadir, Pak. Hadir. Woi. Rafli Hidayatullah tadi ada. Randy Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Oke. Retno Sari. Hadir, Pak. Oke. Rizky A. Hadir, Pak. Semester 6 C. Hadir. Anjir. Rombongan gitu. Julfi M. Rizky. Julfi. Hadir Pak. Oke. Ini kalau boleh tahu linknya dari mana ya? Mahasiswa Linknya? kami. Dari Rapi. Dari Bu Devi, Pak. Bu Devi. Iya. Dari Bu Devi. Oh, jadi kelas Bu Devi diganti dengan kelas ini gitu. Iya, Pak. Ya. Bu Tantri sudah masuk lagi, Bu Tantri? Bu Tantri Oke. network. Ya, Kemana udah ada aja, suara Bu? saya? Iya, sekarang udah ada lagi. Baru masuk, tidak disangka. Mungkin karena itu ya. Biasanya mah lancar aja ini teh. Oke, mangga Pak Harun ya, dulu itu ya. Untuk yang kedua kita bikin ini tuh alat deteksi wadah pakai microcontroller di sini. Ukurannya itu pakai LDR ya. Jadi untuk warna dasarnya RGB, red, green, sama blue. Nah, itu dasar dari itu baru kita bisa bikin untuk warna-warna yang lain nih. Jadi di sini kita ngedeteksi warna. Jadi kalau misalnya kayak yang udah dijelasin sebelumnya di kelas sama Ibu, kita bikin misalnya otomatis menggoping ya. Jadi ngambil mangga itu di citra. Jadi kalau misalnya warnanya masih boleh diambil. Karena itu atau red diambil. Nah, kalau di sini Ibu menerapkan gimana sih bikin alat pendeteksi warnanya ya, pakai counter. Di sini tuh warna itu dia bisa remove contohnya, tapi dia bisa pilih itu kayak hijau, warna kuning gitu kan, ya, merah, tapi dia bisa membedakannya posisinya yang berkedang atas berarti hijau, yang berkedang
Sebenarnya siap-siap terus kayak gitu, oh yang satunya lagi warna merah, oh berarti itunya berhenti ya. Sebenarnya ada kasihan gitu ya untuk orang yang buta warna bawang. Nah, jadi dia tidak bisa mendeteksi alat itu kalau misalnya petani yang buta warna, nah alat ini bermanfaat ya, kamu bikin alat sendiri. Nah, jadi yang ngedeteknya itu adalah si sensor ini ya. Jadi tidak perlu dengan kasar, oh ini udah matang, oh ini belum gitu. Oke. Nah, ini di sini eh, manfaatnya sangat banyak banget. Nah, kita pakai sensor warnanya jenis yang TCS 3200. Dia bisa menganalisa ya beberapa objek warna kalau pakai sensor. Kemudian untuk mengetahui kerja sensor itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan warna yang ke warna diinginkan adalah mendekati daripada barang buah tersebut baru ngetek gitu ya bekerja. Nah ini sama itu bisa diukur. Nah kita tapi kalau kita bukan buta warna ya. Nah kemudian warna yang sejenis itu susah dibedakannya. Misal kehijauan, hijau ada. Nah, jadi ada warna itu yaitu red, green, sama blue. Nah, biasanya tiga, merah, atau sama itu. Nah, kalau bang warna ini tiga meter warna itu memiliki gelombang cahaya yang berbeda. Ya Allah itu ya. Gelombang cahaya itu bisa menyebabkan warna yang berbeda. Jadi untuk mendeteksi warna itu kita pakai fotoresistor ya atau LR. Jadi untuk Izin apa? Bu, saya ke Mendapatkan pindah hal ruangan yang dulu ya, terang. di mana nanti Ya, kalau seperti itu. izin Bu, saya pindah ruangan dulu, di mana saya keluar nanti saya masuk lagi. Siap, siap, mangga. Ya, jadi seperti itu. Ini screen PowerPoint Ibu ada nggak? Kemudian kalau kasta warna secara etik ini tadi pada satu mata aja kondisi memburuk. Tapi kalau si warna ya, penyakit ya biasanya orang untuk bedakan warna karena warnanya sudah di display dan cahaya makanya pada dia melihat ya kalau gitu. Dan kalau kita nah, yang gitu
gitu ya. Jadi ada satu dari 12 itu sulit gitu untuk membedakan yang dia hanya membedakan hitam putih seperti itu. Nah, ini. Jadi input itu dari struktur ini LDR, kemudian dilakukan fusifikasi struktur atom itu nanti dari untuk warna biru merah kandungnya ter 162 itu intinya di outputnya itu berubah angka ya dominar sampai 100 ya biru dan deteksinya dan untuk warna misalnya itu selalu si biru iya hijau itu ada sepuluh ya untuk domainnya seratus puluhan di sini 200. Nah, kalau itu tertinggi 172 sampai 203. Nah, ini ada panjangnya, memang warna panjangnya itu beda-beda. Kalau ungu penyeimbangnya sekitar 400 nanometer. Nah, yang paling tinggi itu adalah merah, yang penyeimbang itu sekitar 610 nanometer gitu. Buktinya ini adalah hertz ya, si warna yang bisa ekspresi dalam 10⁻³ Hz. Ada suara ibunya. Oke, jadi nah ininya. Nah, ibu mau tahu nanti untuk keamanan di saja karena teknik berkelin atau di sisa sedang dia bisa ditekan apa controllernya apa TNG ya. Jadi kalau sudah start kita pasnya jadi sama di sini bisa utama pro yang langsung makan 2005 5 juta tol nah itu dan bocah stoknya itu untuk kayak 200 juta 600 dari kemudian ini kan masih informatika ya harus sifat kritis gitu ya sehingga menimbulkan subdeteksi ini tadi pemasangan RFID ya jadi RFID reader baik kartu membaca kartu jadi dia sebagai pengganti starter kunci motor. Nah, jadi keamanan berlapis istilahnya ya. Bisa pakai KTP, bisa. Karena di dalam KTP itu kan ada microchip-nya ya. Tiap orang beda-beda ID-nya. Jadi hanya KTP kamu bisa untuk menghidupkan motor kita gitu. Jadi kelemahannya motor kita tidak bisa dipinjam orang karena menyalakan KTP apa di dalamnya ya. Nah, kalau kita tempel kebaca ya sama RFID-nya. Intinya sipnya RFID tetap nggak ada itu ya. Di sini RFID banyak dikembangkan ya untuk sekarang di supermarket ya kayak bawah gitu ya harga kemudian di jalan ya misalnya itu ya, gitu
nanti keluar mana gitu, lagi langsung keluar teknisnya dan langsung ke potong. Pada kelas itu penerapan teknologi RFID di mana ID-nya ini bisa menggerakkan palang pintu secara otomatis karena dia saling koneksi di situ ya. Itu RFID tag-nya, di-tag kan gitu ya. Jadi syaratnya apa? Harus terdaftar di situ. Istilahnya harus KTP kita harus daftar di database motor itu. Ya, jadi bisa sih beberapa kali misalnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Yang boleh memakai motor kamu adalah ya orang tua. Nah, nanti bisa didaftarkan di situ. Jadi saat mereka ngetek KTP-nya, nah sudah. Yang pasti tidak bisa anak di bawah umur ya, karena menyalakannya lewat KTP. Seperti itu. Ini ada ya. Nah, di sini ada pengujian baterai. Di sini kita ngecangnya pakai aki, ya itu DC, pakai gaspol. Kemudian aki juga masuk sumber tegangan portable, gampang dibawa kemana aja. Nah, proses pengujiannya ya, ya. Kemudian vibrasinya skala 20 kemudian hubungkan cek merahnya ini di cek merahnya nih hubungin merah untuk ke ya jangan itu bagi kita rumah apa kuantitasnya itu. Nah, ini Arduino-nya Arduino ini di sini kita pakai TM32. Nah, nanti di sini ada indikatornya kalau misalnya Arduino nyala berarti LED-nya ya lihat nomor dari IDE kita beberapa Arduino yang digunakan kalau ngodingnya itu udah untuk ngoding simulasi dari idenya ya. Kemudian di sini model delay. Ya, jadi ini otomatisnya fungsinya sebagai otomatis bisa kontrol terlalu ini. Ya, jadi kita nah, jadi kalau misalnya login satu, berarti ya kalau login nol nya tidak nah, keseluruhan. Nah, jadi adalah menyalakan motor pakai KTP. Ya, di chip di HP itu harus diregistrasikan dulu ya di RFID tag-nya. Nah, kemudian belum itu programnya upload pada Arduino pakai registrasi chip iktp. Nyalakan sepeda motor. Kalau gitu baru itu ya. Bentar ya, lihat itu kasih tahu.
Kenapa ini di jadi lagi biasanya lancar. Nah, itu masing-masing sudah rencana bikin apa? Ada pembagian kelompoknya, pembagian tugas oleh masing-masing karena mulai sampai Oke, suara Bapak ada? Ada, Pak, ada. Oke. Ini Bu Tantri. Pak. Oke, Bu Tantrinya gimana ini? Suaranya kadang hilang, kadang ada. Jadi, Bu, halo Bu. Bu, Bu, oh gitu. Bu, ada. Sudah, Bu? Halo, Bu Tantri. Suara saya ada, Bu? Iya. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh di link komentar, mau diketik lah boleh, mau bertanya langsung, mangga. Kami membuka diskusi untuk acara ini. Karena acara sebentar lagi akan ditutup. Untuk yang bertanya, nanti ada hadiah voucher yang 3 orang peserta. Nggak tahu voucher apa ini. Voucher untuk penerimaan mahasiswa baru atau voucher apa ini. Hadiah berupa voucher 3 untuk orang peserta. Voucher kayaknya voucher pendaftaran mahasiswa baru bagi mahasiswa baru. Bagi calon mahasiswa baru. Ya, ada? Adakah yang mau bertanya? Suaranya kurang besar. Arun, kedengaran nggak? Suaranya kurang besar. Kurang besar. Halo, Pak Dona. Halo, halo. Ada. Terkait voucher itu voucher kuota ya? Bukan pendaftaran. Oh, voucher kuota. Ya. Siap, Voucher lanjut Pak kuota Arun. berarti ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Dona. Jadi,
Saya WA Bu Tantri, beliau katanya sudah selesai, jadi kami ralat yang tadi terkait voucher penerimaan mahasiswa ternyata voucher kuota. Jadi bagi mahasiswa yang ini bertanya terkait tentang ini akan ada door prize atau ada voucher untuk 3 orang bertanya yang bobotnya bagus. Ayo, mangga mahasiswa. Bu Tantri, sudah terdengar suara saya, Bu Tantri? Oke, kayaknya Bu Tantri juga nggak ada, terus nggak ada yang bertanya. Kami akhiri saja karena akan ada sesi berikutnya terkait tentang materi selanjutnya, yang dimana materi tentang pelatihan atau JNA bagi mahasiswa ataupun siswa SMK SMA terkait tentang sertifikasi. Jadi kalau ada yang mau berminat untuk yang mau ikutan sertifikasi bisa gabung di link Zoom atau bisa datang di ruangan Unit Center di lantai 3. Begitu saja dari kami. Kami akhiri, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Haru. Mangga, Bu.